Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, kembali Anda bersama acara kesayangan kita Hasanah Trans 7 Jendela Dunia Islam. Waduh, alhamdulillah sekarang yang ada di tempat kediaman kita ini ibu-ibu cantik ahli sorga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu happy semuanya? Ada masalah rumah tangga? Tidak? Nah, biasanya kadang-kadang ada masalah rumah tangga yang disangka memang karena ada masalah, tapi ternyata bisa jadi ada juga disinyalir karena kehadiran makhluk-makhluk halus atau jin. Oleh sebab itu, kebetulan kita juga sudah bersama Ustadz yang menguasai permasalahannya, yaitu Ustadz Jun atau Muhammad Junaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Kalau gitu bisa mulai diajarin nggak Ustadz bagaimana kita memproteksi diri kita selain auzubillahi minasyaitonir rajim? Baik, jadi ada namanya ruqyah mandiri, Ibu ya. Jadi pemirsa di rumah juga boleh mengikuti nanti metode ruqyah mandiri ini. Ibu-ibu bisa melakukan ruqyah mandiri dengan cara yang pertama ambil air wudhu yang sempurna. Jadi lakukan ini dalam keadaan berwudhu. Ya, lebih baik kalau kita kemudian sholat dulu 2 rakaat. Sholat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat hajat ya, supaya Allah memberikan kesehatan kepada kita, melepaskan seluruh gangguan dan sebagainya. Ya, setelah itu kita bacakan ayat-ayat sederhana seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, tiupkan di tangan kita. Setelah ditiupkan, kita usapkan, ya, begini. Kita usapkan begini, kemudian dorong ke atas, buang. Dan biasanya kalau ada gangguan, dia langsung pengen muntah. Atau ditarik begini, dibuang, tarik di sini, buang. Usapkan seluruh tubuh, dibuang. Di kaki, dibuang juga boleh. Jadi urutannya itu Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Harus urut Ustaz. Sekali-sekali semua. Boleh 3 kali yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oh begitu. Habis itu ditiup kan? Ditiup, diusap ke seluruh usap, dorong, buang. Kemudian dari sini buang. Tapi kalau misalnya kita ingin meruqyah teman kita, ya, kita bisa sentuhkan tangan kita di sini, ya. Kemudian ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Biasanya kalau teman kita ini ada gangguan ketika kita bacakan Al-Fatihah belum selesai pun sudah ada reaksi. Reaksinya bisa muntah, bisa nangis, bisa tangannya bergerak-gerak atau badannya bergetar sendiri. Itu menunjukkan bahwa di dalam tubuhnya itu ada yang masuk. Waduh, bagaimana kalau kita praktekin sekarang? Bagus itu. Jadi ketika praktekin, siapa tahu di antara ibu-ibu ada yang bergetar-getar gitu. Mungkin handphonenya gitu ya getar ibu ya. Atau juga mungkin di rumah mau memperagakan juga boleh. Mungkin ketika sudah tahu jadi bisa dihafalkan atau mungkin bisa template untuk saudara-saudara atau kerabat yang mungkin merasakan juga yang sama. Siapa tahu bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Mau silakan Ustaz. Fadhol. Baik. Jadi ibu-ibu, sekarang coba ibu tempelkan tangan kanannya di pundak teman sebelahnya. Nah, gini. Berarti yang sebelah sini nggak usah. Sambil berdiri Bu, sambil berdiri. Sambil berdiri. Boleh berdiri, ya. Ibu nanti semuanya fokus ya ketika baca. Fokus dan niat memang meminta pertolongan kepada Allah dengan bacakan ayat Al-Quran. Tapi ibu-ibu waspada, karena bisa jadi nanti teman yang ibu pegang itu tiba-tiba lemes. Nah, kalau tiba-tiba lemes, ibu tangan sebelahnya siap untuk menyelamatkan. Siap ya? Jadi misalnya pusing-pusing juga pengaruh ya? Pusing-pusing atau pengen muntah gitu? Ya, betul. Itu berarti ada tanda sedikit. Nanti kita, Bu, nanti sama-sama kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Ya, sekarang yang di rumah juga bisa contoh juga yang di rumah. Ayo. Baik, kita mulai Bu ya. Yuk. Kita sama-sama mohon kepada Allah agar ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan ini mengeluarkan seluruh gangguan-gangguan syaitanul jin yang ada dalam tubuh kita dan menjadi sebab kesembuhan bagi seluruh penyakit kita yang lahir maupun yang batin, yang fisik maupun yang metafisik, yang jasmani ataupun yang rohani, bahkan yang medis ataupun yang non medis. Ya, kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba Bu diusap dari bawah ke atas gini. Nah, diusap dari atas ke bawah ini. Terus. Nah. Oke, alhamdulillah. Coba duduk. Ada yang merasa gemeter nggak? Nah, Ibu, kenapa Bu nangis? Nggak bisa ditahan ya? Tiba-tiba pengen nangis ya? Nah, ini ada indikasi gangguan. Ya. Jadi nggak bisa nahan, tiba-tiba pengen nangis aja. Atau Ibu mau diajak ke depan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kenapa Bu nangis? Nggak bisa ditahan ya? Tiba-tiba pengen nangis ya? Ini ada indikasi gangguan. Ya. Jadi nggak bisa nahan, tiba-tiba pengen nangis aja. Atau Ibu mau diajak ke depan? Silakan Ibu. Boleh berdiri Bu. Nanti kalau Mbak ini rubuh ke belakang, Ibu tahan ya. Coba satu orang, Bu, bisa sini Bu. Sini. Ibu tempelkan di sini. Tempelkan di antara dua alis. Ya, tempelkan di tengah-tengah di antara dua alisnya. Coba. Mbak merem matanya, Mbak. Merem. Nanti kalau lemes dan sebagainya jangan ditahan ya, Mbak ya. Ibu ikutin saya baca ayat kursi ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sekali lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa.
wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke, buka matanya. Gimana rasanya? Mual nggak? Terasa mual nggak? Nggak. Oke, duduk. Oke, duduk. Tapi itu bisa begitu ya, bisa rasa ingin menangis itu. Nggak ketahan. Jadi kalau seperti ini namanya, ini ciri-cirinya syaitan yang ingin menguasai jiwanya. Biasanya pintu masuknya karena kesedihan yang berlebihan, ya, amarah yang berlebihan, atau ada beban-beban psikis yang ditahan, disimpan, kayak gitu. Gimana rasanya, Bu? Lebih lega? Apa sih Bu yang Ibu rasain, Bu? Boleh tahu nggak, Bu? Kok tiba-tiba nangis, Bu? Sedih banget gitu. Tadi tiba-tiba sedih banget. Tiba-tiba datang gitu aja? Iya. Perasaan itu? Dari tadi sih udah agak gemetar, nggak tahu kenapa. Tangan gemetar sendiri ya? Ini juga Sekarang gimana rasanya? agak lumayan lah. Ustaz. Oh, jadi nggak tanpa pikir apa-apa tiba-tiba Nggak sedih? mikir apa-apa tadi, cuma biasa aja kan. Terus tiba-tiba pengen nangis aja. Iya ya, itu. Ya, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin mengetahui apakah dalam tubuh kita atau sanak keluarga kita juga sudah ada makhluk tersebut? Apakah bisa dideteksi, Ustaz? Bisa. Baik, jadi ada beberapa titik di dalam tubuh kita yang kalau kita sentuh sambil kita bacakan Al-Fatihah atau ayat kursi atau ayat-ayat Al-Quran, itu punya dampak, punya pengaruh. Ya. Nah, yang pertama tadi di sini, Ya. di antara dua alis ini. Yang kedua bisa juga di sini, di dua jari di bawah ada titik jantung. Ini kita sentuh begini sambil kita bacakan. Ya biasanya kalau gangguan-gangguan akut dia nggak dibacakan aja, ditekan langsung. Oh. Atau bisa juga di ulu hati sini. Ini juga reaktif sekali. Ya, terus di sini. Situ. Nah, itu juga. Jadi bikin takut ya. Oke, bisa kita praktekin. Praktekin sekarang. Ya, kita coba. Ibu berdiri. Ibu-ibu berdiri. Ya. Jadi bertiga coba. Satu jaga di belakang, gini. Yang satu jadi pasien, yang satu pegang ini ya. Yang otak. Nah, jadi yang jadi pasien pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Nanti Mas Ari kalau jatuh ke belakang saya pegang. Baik, maaf Mas ya. Sebentar. Yuk, Bu, kita sama-sama bacakan ayat kursi. Ya, yang pegang di tangan nggak usah yang di belakang nggak usah pegangin. Jadi waspada aja tanpa harus pegang dan jangan sentuh. Biarin, biar dia rileks. Ini kalau disentuh jadi nggak rileks. Baik, yuk. Kita sama-sama baca. Tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita bacakan lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, rileks yang jadi pasien, jangan ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan di dadanya. Tiup di dadanya, tiup dadanya, tiup. Oke, boleh dibantu dudukin yang lemes, bantu duduk, dudukin. Ada yang rubuh?
2 ya. Lemes pusing termasuk nggak? Lemas pusing atau seperti kesedot tenaganya? Ya kayak Ibu berasa apa tadi? Lemas seperti kayak belum makan. kayak loh. tenaganya hilang gitu. Iya, dari bawah kayaknya. Kalau ibu Merasa ini apa? Tiba-tiba gerak sendiri aja lemes. tangannya gerak sendiri, tiba-tiba lemas. Iya. Nah itu, jadi titik-titik itu sangat ini. Jadi bisa juga kita tempel di sini, ya, di sini, atau di sini juga bisa. Efeknya sama kan seperti itu atau beda-beda? Beda-beda. Ya, mirip-mirip. Mirip-mirip. Lemas, jatuh. Gitu. Kalau udah mulai berasa kayak apa namanya kayak Fly. fly begitu itu nggak termasuk ya? Ya itu salah satu pengaruhnya. Biasanya kalau diteruskan bacanya itu jatuh dia. Jatuh ya? Wah, itu mesti dilanjutin atau? Dilanjutkan sebenarnya. Makanya nanti buat yang tadi ngerasa tiba-tiba lemas, itu di rumah lakukan ruqyah mandiri seperti tadi diulang-ulang ya. Perbanyak istighfar, taubat, mohon ampun sama Allah. Mungkin lisan pernah berdusta, mungkin tubuh pernah berdosa, ya. Hutang belum dibayar, membicarakan aib tetangga belum minta maaf. Nah itu harus dibersihkan. Jadi kita harus benar-benar jadi hamba Allah yang soleh. Oh, jadi sering-sering istighfar juga untuk menutup pintu-pintu dari setan tersebut ya. Waduh pemirsa, sekarang mungkin sambil Anda catat, sambil Anda praktekkan, mungkin saja bisa bermanfaat. Dan kemana-mana kita akan kembali hanya di Hasanah Trans 7, Jendela Dunia Islam. Alhamdulillah kembali lagi di Hasanah Trans 7, Jendela Dunia Islam. Bagaimana pemirsa tadi ketika melaksanakan ruqyah, apakah ada sedikit perubahan atau juga mungkin ada hal-hal yang mungkin baru ditemukan agak pusing-pusing, karena kebetulan di antara para ibu-ibu sini ada juga yang mungkin akhirnya muntah Ustaz ya, pusing, kemudian ingin batuk. Nah itu keluarkan saja sebenarnya. Keluarkan saja. Waduh, nih untuk yang sudah tahu caranya seperti apa, mohon dicatat dan bisa dilakukan secara rutin ya untuk ruqyah tersebut. Nah sekarang silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ini saya dapat ini dari seseorang, saya adalah teman. Cuma saya nggak tahu ini jimat atau bukan ya. Wah, apaan buat saya coba. Jimat atau bukan. Nah, ini kayak gini saat ada bungkus-bungkusnya. Nah ini sama, ini jimat. Ya. Ini namanya wafak jimat raja. Walaupun ini dengan ayat Quran ya. Ayat Quran. Ra'aitahum li sajidin, surat yang dibaca oleh Yusuf kepada bapaknya. Nah ini tapi dicampur dengan huruf-huruf yang nggak jelas maknanya ya. Maka yang seperti ini namanya talbisul haq qabil batil, mencampurkan yang hak dan yang batil. Di dalamnya ada ayat Al-Qur'an tapi di dalamnya ada angka-angka yang nggak jelas maknanya, ada kalimat-kalimat yang nggak jelas maknanya, digabungkan jadi satu. Jadi di dalam benda ini terinstal sebuah energi gaib. Artinya melalui benda ini ada jin-jin yang terikat di dalamnya. Yang kalau ini dibawa oleh seseorang, maka jin itu ngikutin orang itu hadir di benda ini. Seperti itu. Jadi sarana untuk memanggil sarana jin. untuk memanggil. Waduh, nauzubillah min dzalik. Kalau ada benda-benda seperti ini di rumahnya, ini sebaiknya dimusnahkan saja. Jadi hati-hati bahwa kadang-kadang benda yang tadinya kita anggap biasa itu bisa membuat kita menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Hati-hati ya. Ada juga satu hal yang saya mau tanyakan, apakah mungkin kalau kita makan dan minum menggunakan tangan kiri itu termasuk pintu masuknya setan? Betul. Ya, jadi tadi itu baru kita sebutkan sebab yang kedua, setan masuk dalam tubuh manusia. Ya, ada lagi sebab yang ketiga, yaitu ketika kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang disukai oleh setan. Salah satunya makan dan minum tangan kiri. Karena setan itu makan dan minum tangan kiri. Kalau kita makan dan minum tangan kiri, kita menyerupai setan dan setan suka. Jadi banyak adab-adab. Islam adalah agama adab. Ya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya ada tata caranya. Mau makan ada caranya, mau berpakaian ada caranya. Cuman Islam satu-satunya agama yang mengajarkan berbagai macam tata cara. Oh iya. Luar biasa, subhanallah. Dan keluar biasanya juga bahwa setiap yang menjadi sunnah itu dibuktikan di kedokteran juga ternyata sinkron dengan kesehatan. Masya Allah. Ustaz, daripada harus nunggu sampai diselesaikan sendiri, bagaimana kalau langsung dipraktikkan? Kita coba, boleh. Siapa tahu bisa dicontoh di rumah. Mungkin ada yang punya masalah yang sama juga bisa mungkin mempraktikkan hal seperti ini. Ya, mirip seperti tadi kan Ustaz ya? Silakan. Silakan Ibu. Suruh ke depan aja, dia ambilin. Sebentar. Menghadap ke sana aja ya. Iya, silakan.
bisa satu orang nemenin di sini, biar kalau nanti misalnya mbaknya jatuh, ada yang pegangin. Silakan. Siapa aja. Nanti saya bacakan beberapa ayat Al-Quran. Saya bacakan ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas yang tadi kita ajarkan, ya. Dan ibu-ibu tahu bahwa ayat-ayat itu tuh nggak sembarangan gitu. Ya. Ya, semua orang hafal tapi ternyata punya power yang luar biasa ayat-ayat itu. Nanti kita lihat, ya. Nanti Mbak Sati atau Bu Sati jangan diikuti, dengarkan saja dan rasakan sensasinya. Kalau ada terasa apa-apa nggak usah ditahan. Ya, nanti kalau misalnya mau jatuh dan sebagainya ada ibu yang pegangin ya, Bu ya. Dibantu ya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya perintahkan semua jin yang mengganggu saudariku ini keluar. Bertobat kepada Allah, kalian tidak benar tinggal dalam tubuh manusia. Keluar semuanya lewat mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tahan ya, nanti dia lemes. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas,
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca bismillah, Mbak. Usapin di mukanya dia, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Usap. Lagi, sekali lagi. Ya, Mbak Sati coba buka matanya. Saya istighfar coba. Gimana rasanya? Rasa ada sesuatu yang keluar? Atau rasa apa? Ada rasa apa? Mual aja gitu. Mual? Pengen muntah nggak? Pengen dimuntahin nggak? Coba, tempelkan di sini tangannya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Dorong ke atas. Ke arah leher. Terus ke mulut. Buang. Muntahin. Nah, pasti. Terus. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Nah, terus. Mbak, dibantu sini, Mbak. Coba dikit-dikit. Nah, terus. Muntahin. Terus. Ayo, terus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi muntah adalah sebuah fenomena keluarnya penyakit atau keluarnya gangguan itu dari tubuh. Oh gitu. Itu dia juga makhluk tersebut keluar. Insya Allah. Mudah-mudahan Bu Sati ini jadi lebih. Gimana Mbak Sati rasanya? Terasa lebih enak? Coba lihat ke sekeliling. Terasa lebih terang dari sebelumnya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gimana Mas Ari? Cukup? Cukup sepertinya. Ya silakan Boleh Mbak duduk Sati sana lagi, kembali Mbak. ke tempat. Buat tepuk tangan Mbak Sati biar lebih semangat. Masya Allah. Nah untuk kasus seperti Mbak Sati yang tadi mungkin masuk ke dalamnya ada makhluk-makhluk tersebut, ada nggak sih yang perlu dikonsumsi Ustaz? Untuk membuat penyembuhannya atau recovery-nya lebih cepat? Baik, jadi kalau tadi kita tanya kepada Mbak Sati, kan Mbak Sati ini kalau malam sering kerap-kerap. Iya. Selain itu tidurnya juga nggak nyaman ya. Saya sempat tanya tadi tidurnya nggak nyaman, mudah terbangun dan sebagainya. Jadi ada herbal yang jika dikonsumsi dengan cara tertentu itu punya dampak tertentu. Ya, ada satu herbal namanya Habatus Sauda. Ya, Habatus Sauda ini obat segala macam penyakit. Ya, dan ternyata setelah diteliti ternyata ini memang obat ajaib. Ya, Rasulullah menyampaikan alaikum bisyifain, alaikum bihabatus sauda, inna fiha shifaun min kulli dain idasam. Gunakanlah olehmu habatus sauda karena di dalamnya itu terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Kecuali kematian. Jadi semua penyakit bisa nih. Bisa. Jadi habatus sauda ini menarik. Minyak habatus sauda ini kalau untuk orang yang stroke, untuk orang yang kakinya lemah, itu bisa kita panaskan, ya. Dalam kondisi hangat tuh dioles-olesan di di setiap persendian. Persendian itu? Itu insya Allah nggak lama dia akan menguat kembali. Oh begitu. Untuk orang, oh ya boleh. Nah ini menarik nih habatus sauda. Bisa didapat di mana Ustaz? Banyak yang jual habatus sauda. Oh habatus sauda ya. Habatus sauda yang minyak. Misalnya orang kena penyakit jantung atau penyumbatan pembuluh darah, ini juga bisa kita gunakan. Jadi caranya ini dimasukkan ke dalam gelas, kasih air panas, ya, kemudian diminum. Itu akan membuat lemak-lemak yang ada di sekitar pembuluh darah itu terlepas. Oh begitu. Dibuka dulu. Dibuka dulu. Dibuka dulu ya. Waduh boleh juga tuh kayaknya. Terus orang yang batuk keras, batuk berdahak ya, itu bisa kita campurkan kopi, kemudian kita minum. Oh gitu. Nah, selain itu dia mencerahkan pikiran juga. Jadi orang yang mudah ngantuk, mudah lelah, mudah capek, itu kita masukkan minyak habatus sauda ini ke dalam kopi yang mau kita minum itu, ya. Kemudian kita konsumsi, ini luar biasa dampaknya. Jadi kita bersemangat, berkeringat terus. Hanya dengan habatus sauda ya. Waduh bayangkan pemirsa, mungkin di antara Anda yang sering memiliki penyakit pusing yang sering terjadi sekitar tanggal tua, mungkin salah satu. Kalau itu beda. Oh itu beda lagi ya. Ini mau langsung di terapi. Boleh. Baik, kali ini karena kasus beliau ini adalah berkaitan dengan sulit tidur dan sebagainya, kita akan campurkan dengan madu. Dengan madu. Ya. Siap. Waduh, kita ingatkan pemirsa, jadi madu
dan juga habatus sauda. Untuk Anda yang merasa diikuti oleh jin atau setan. Ini karena bentuknya kapsul, mungkin kita buka dulu atau gimana nih? Oh iya, boleh juga Ustaz. Nah, kita Dimasukin sini. masuk di situ aja. Di ini aja Mas. Sini. Nah, jadi di sini aja. Ini nggak perlu pakai sendok, mungkin nggak usah pakai ini kali ya Mas. Masuk gelas ya. Jadi biar nggak susah. Kalau yang sudah dalam bentuk cair ada juga Ustaz. Masya Allah. Loncat dia. Ada yang sudah bentuk cair, jadi lebih mudah. Lihat. Kalau Anda mungkin merasa sedang Agak diikuti susah oleh juga. jin atau setan, habatus sauda dengan madu alat membuat biar di unfollow. Nah itu apa namanya, madunya kita buka ya. Seharusnya ini pakai gelas, nanti dia gabung jadi satu ya, terus nanti diminumkan. Iya. Cuman karena Ini untuk praktek untuk permudah praktek aja. aja, mempermudah. Warnanya hampir sama. Habatus sauda rasanya Ustaz? Rasanya agak hambar panas sedikit. Kayak minyak goreng gitu Nanti ya. boleh coba lah Mas, biar Oh, iya. bisa tahu. Oh, iya. Ya. Terus saya bawa sebotol. Bisa kasih ke Mbak Sati biar diminum. Satu, mudah-mudahan. Baca Bismillah, tangan kanan. Bismillah. Sambil duduk minumnya. Kalau Berapa lama Ustaz minumnya? minumnya sebelum makan, ya pagi dan sore. Ada pengen muntah? Kasih plastik. Kita lihat langsung reaksi Mas. Padahal rasanya enak. Rasanya? Oh. Ibu-ibu juga mau. Coba Bu. Nanti praktekin di rumah Bu gitu. Sambil lihat wajah suami, kalau tiba-tiba pengen muntah berarti bukan. Dia bilang, "Kamu muntah lihat saya?" "Enggak, ini ada jin." Baik, jadi pemirsa langsung di rumah reaksinya ya, instan nanti ya. bisa yang sulit tidur di malam hari, sering was-was di malam hari, itu bisa dibantu mengkonsumsi minyak habatus sauda sekitar 2 sendok ya, dicampur dengan madu 2 sendok juga. Gabungin jadi satu, kemudian diminum. Nah, itu akan menghangatkan badan, kemudian tidurnya lebih nyenyak. Insya Allah kalau adab-adab sunnah yang tadi kita sampaikan juga dilaksanakan, tidak mimpi buruk juga. Waduh, Masya Allah ya. Jadi bisa dicampurkan dengan air putih juga ya? Bisa Bisa, pakai ya? air putih ya. Tapi kalau untuk kasusnya Mbak Sati cukup dengan madu saja. Dengan madu saja ya? Ada Masya Allah pemirsa, banyak sekali sekarang tips-tips yang kita dapatkan untuk Anda yang mungkin sekarang sedang dalam keadaan was-was, gusar, atau juga takut dalam hatinya. Apakah ada makhluk tersebut juga bersemayam dalam diri Anda atau keluarga Anda? Terima kasih Ustaz waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin di antara ibu-ibu akan ada telepon Ustaz secara pribadi. Ya, kita doakan semua yang ada di sini atau di rumah dalam keadaan baik-baik saja dan terlepas dari gangguan-gangguan jin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Hasanah Trans 7. Tapi kita ingatkan bahwa bisa follow Instagram kita di Hasanah_T7. Atau juga mungkin subscribe YouTube kita Hasanah Trans 7 Official. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai kita.